Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Dharma Satria. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT di Bank BRI. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Pertama, mengenai gambaran umumnya. Jadi, Bank BRI ya, Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia gitu. Jadi ya Bank BRI ini sebenarnya udah lama gitu berdirinya, mulai dari 1895. Nah, sekarang juga udah jadi salah satu bank BUMN yang paling gede di Indonesia. Yang bikin BRI spesial itu mereka fokus banget nih sama bisnis-bisnis kecil dan menengah, UMKM tuh kalau kita sebutnya. Plus mereka juga punya cabang di mana-mana. Jadi nasabah itu bisa dengan gampang nemuin BRI di berbagai pelosok Indonesia. Kita masuk ke kekuatannya atau strength. Nah, BRI ini itu punya banyak banget keunggulan nih. Pertama, mereka jadi raja di sektor keuangan mikro di Indonesia. Cabangnya ada di mana-mana. Lebih dari 9.000 cabang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi bayangin gitu kayak Indomaret, Alfa, Indo gitu udah tersebar di mana-mana di setiap sudut. Terus orang-orang juga udah pada kenal gitu dan percaya sama BRI. Mereka juga nggak ketinggalan zaman, punya juga aplikasi digital yang canggih itu. Kalau kita kenal dengan Brimo. Nah, dari sisi keuangannya BRI ini termasuk bank yang sehat gitu dan juga gede banget nilai pasarnya. Dan yang paling penting mereka juga punya backing dari pemerintah karena statusnya sebagai BUMN. Selanjutnya mengenai kelemahannya. Nah, BRI juga punya beberapa kelemahan nih. Mereka masih terlalu bergantung gitu sama pendapatan bunga dari nasabah UMKM. Jadi karena punya banyak cabang fisik, biaya operasionalnya juga pasti jadi tinggi banget gitu. Karena nasabah di desa-desa yang masih belum terbiasa pakai layanan digital. Jadi strukturnya juga agak ribet gitu karena birokrasinya kompleks. Jadi banyak juga bisnis mereka yang masih terpusat di Pulau Jawa. Dan mungkin kelemahan yang sepengalaman saya karena saya pernah bekerja juga di BRI, kelemahannya itu di pelayanan. Jadi pelayanan mereka khususnya di pelosok-pelosok desa itu masih kurang. Itu selanjutnya selain pelayanan, ruang-ruangan berkas juga tempat penyimpanan berkas kredit yang kayak gitu masih ya berantakan gitu. Nah, itu mungkin dua kelemahan juga yang saya temukan ketika dulu bekerja di Bank BRI. Yang selanjutnya mengenai peluang atau opportunity. Nah, untungnya ya, masih banyak juga peluang yang bisa dimanfaatin BRI nih. Sekarang juga orang-orang makin banyak kan yang pakai layanan perbankan digital. Jadi masih banyak juga di daerah pedesaan yang belum terjangkau layanan banknya nih. Sektor UMKM juga kan udah mulai bangkit lagi setelah pandemi. Jadi pemerintah juga lagi gencar-gencarnya nih dorong inklusi keuangan gitu. Nah, BRI ini bisa nih ekspansi ke negara-negara tetangga juga di Asia Tenggara dan juga pasar transfer uang internasional gitu ya, juga lagi tumbuh pesat sekarang ini. Yang selanjutnya mengenai ancaman ya. Nah, yang perlu diwaspadai BRI ini itu saingan-saingan dari bank digital yang semakin banyak bermunculan itu. Jadi masalah keamanan cyber juga jadi ancaman yang serius. Belum lagi juga aturan-aturan perbankan yang suka berubah-ubah kan. Ya, selanjutnya juga bencana alam ya bisa mengganggu operasional bank juga. Nah, kondisi ekonomi yang nggak stabil juga bisa mempengaruhi sektor UMKM dan juga naik turunnya suku bunga ya bisa jadi masalah.
Selanjutnya implikasi strategis atau bisa kita sebut kesimpulannya ya. Nah, dari semua analisis yang sudah saya paparkan, BRI ini itu perlu cepat-cepat gitu berubah jadi lebih digital. Jadi, tapi tetap itu, tapi tetap jadi pemimpin di pasar UMKM di sektor mikro gitu. Nah, keamanan cybernya juga harus diperkuat. Jadi perlu juga bikin produk-produk keuangan yang lebih inovatif tuh. Yang penting harus bisa nyimbangin juga lah antara layanan tradisionalnya sama yang digital. Selanjutnya rekomendasi ataupun saran ya. Yang pertama, jadi investasi di infrastruktur digital ya dan kerjasama juga sama vintage. Yang kedua, bikin juga nih program edukasi keuangan yang lebih luas gitu. Yang ketiga, perkuat juga sistem keamanannya. Yang keempat, cari sumber pendapatan baru nih selain dari bunga gitu. Nah, yang terakhir, optimalin efisiensi cabang-cabang yang sudah ada. Nah, mungkin ini ada beberapa daftar pustaka ya, ada dari laporan tahunan Bank BRI, laporan-laporan, survei, dan lain sebagainya. Dan mungkin sekiannya presentasi yang dapat saya paparkan mengenai SWOT di Bank BRI. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.